Pengresmian Universitas Lelemuku Somlaki dan pelantikan Rektor Unlesa yang dijadwalkan pada 30 Juni dimundurkan menjadi 14 Juli 2022. Meski begitu, penyerahan SK penggabungan sekolah tinggi menjadi Universitas Lelemuku Somlaki tetap dilaksanakan karena agenda Kepala LL Dikti Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara yang telah terjadwal. Sebelum lanjut, mari subscribe channel ini sebagai dukungan kepada Ibar Tanempar. Baik, terima kasih Bu Novi, Ibar Tanempar ya. Hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala LLDT, ini semester 1 di tahun kalender tahun anggaran 30 Juni, dan itu waktu yang memang sudah ditetapkan oleh LLDT wilayah 12. Sebelumnya itu kami sudah disurati untuk menyampaikan informasi bahwa LLDT wilayah 12 akan melakukan penyerahan surat keputusan menteri terkait dengan izin pendirian Universitas Lelemuku pada tanggal 30 Juni 2022 ini. Sementara kami sendiri sudah mengagendakan mestinya penyerahan SK itu dibarengi dengan acara pelantikan rektor dan peresmian universitas. Namun karena agenda Pak Kepala LLDT yang sudah jauh hari sebelumnya, sehingga hari ini Pak Kepala datang untuk menyerahkan, dan kami secara resmi juga sudah mengundang Pak Kepala untuk dapat hadir nanti pada acara peresmian yang akan peresmian universitas dan pelantikan rektor pada tanggal 14 Juli 2022 yang akan diresmikan secara langsung oleh Pak Gubernur. Ini kami harus melakukan berbagai persiapan, apalagi dalam kondisi cuaca di Tanimbar yang akhir-akhir ini sering hujan dan hujannya sangat deras sekali, sehingga koordinasi perlu kami lakukan dengan pemerintah daerah terkait dengan acara pelantikan rektor dan peresmian yang kami rencanakan akan menggunakan gedung kesenian, sehingga semua proses itu akan dilaksanakan di sana. Begitu. Jadi apa yang bukan terpisahkan sebenarnya, tapi karena agendanya sudah ditetapkan lebih awal dan persiapan Lelemuku juga untuk peresmian dan pelantikan pada hari ini memang belum bisa. Oleh karena itu hari ini khusus untuk agenda penyerahan SK, sementara pelantikan rektor dan peresmian universitas itu akan dilaksanakan pada 14 Juli 2020. Mari kita simak bagaimana proses penggabungan sekolah tinggi menjadi universitas. Ya, baik Pak, saya sengaja bertanya kembali, mengapa proses penggabungan sekolah tinggi Unlesa ini lebih cepat dibanding dengan perguruan tinggi lainnya di wilayah Maluku dan Maluku Utara? Baik, terima kasih. Jadi pemerintah lewat Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi itu kalau kita perhatikan banyak perguruan tinggi swasta. Jumlah sekarang itu mencapai 4.328 buah IPS yang tersebar di 34 provinsi. Di tahun 2021 oleh Kementerian lewat Direktorat Kelembagaan, mereka lalu melakukan akselerasi. Karena mengapa? Di antara 4.328 itu ada yang badan penyelenggaranya satu. Jadi misalnya contoh, Yayasan Pendidikan Tinggi Rumuni punya 4 sekolah, atau semua punya 3 sekolah. Nah, ini yang mereka capai di situ. Sehingga program pemerintah kita mengambil dulu. Pemerintah mengambil dulu yang terlebih dahulu adalah yang satu yayasan. Jadi ketika bergabung jadi berkurang. Nah contoh sekarang kita di LDT 12 itu punya 50 perguruan tinggi swasta.
beberapa yayasan badan penyelenggara itu punya beberapa sekolah. IPTRS misalnya, dia punya 4 sekolah. Ketika digabungkan, dia menjadi 1. Jadi kurang 4 tambah 1. Dari 50 berkurang 46, tapi tambah 1, jadi 47. Nah, sehingga dalam hal proses ini bukan pendirian, ini penggabungan. Jadi kalau bicara penggabungan itu memang dia tidak sulit dibanding dengan pendirian. Jadi pendirian PTS atau pembukaan program studi itu memang dia banyak kriteria. Nah, ketika lakukan penggabungan, misalnya sekolah tinggi bergabung menjadi satu institut atau universitas, untuk universitas itu perlu menambah program studi. Karena mengapa? Contoh simpel di Malaysia ini, kalau sebelumnya kita dapat 4 sekolah dengan STISA, STIAS, STKIP, STIA, semua dari ilmu sosial. Mereka perlu menambah yang namanya dengan STEM, Science, Technology, Engineering, and Math. Sehingga harus membuka yang sains. Nah, dianjurkan mau gabung silahkan, tetapi harus buka 1, harus menambah 3. Sehingga persyaratannya adalah 60/40 untuk 1 universitas. Jadi untuk membuka sebuah universitas butuh ada 5 program studi minimal. Dari 5 itu butuh 3 STEM sama dengan 60%, atau butuh 2 sosial sama dengan 40%. Unlesa kemarin belum punya yang STEM, sehingga dibinalah LDP membina, melakukan pendampingan untuk prodi-prodi itu. Nah, ketika semua sudah aman, lihat lagi yayasan punya bermasalah tidak. Nah, ternyata yayasan tidak bermasalah, hanya lokasinya yang berbeda. Contoh simpel tadi, ketika di tahun 1999 ya, ketika itu kita masih ada di Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara. Ketika itu lalu sekarang perubahan, sehingga SK yayasan ini harus berubah. Ketika kemarin juga buka KKT berdiri tahun 2009. Nah, berarti juga ada penyesuaian. Ada salah satu sekolah yang yayasannya perlu penyesuaian. Ya, sehingga di sini perlu penyesuaian yayasan juga namanya, karena dia perlu dengan nomenklatur dari aspek hukum. Yayasan dia harus letaknya sesuai dengan letaknya sekarang. Maka lalu tadi tegas, Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Somlaki. Dulunya tidak ada kata Somlaki, lalu dibuatlah tambah sebagai penegasan yang akan disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan. Nah, di sini pemerintah punya andil di situ, sehingga perlu melakukan penggabungan karena terlalu banyak perguruan tinggi swasta, rentang kendali juga semakin panjang. Oleh karena itu lalu digabung-gabung. Nah, LD itu B12 ada menerima 3 yayasan untuk akselerasi. Satunya ada di Somlaki, satu itu ada di Banda, dan satu ada di Kota Tua. Sehingga nanti di tanggal 4 Juli kita juga menyerahkan yang di Tua, karena sudah ada SK penggabungan juga. Nah, itu maksud pemerintah. Makanya di Indonesia itu ada sekitar kurang lebih 100 perguruan tinggi yang akan bergabung. Di tahun ini juga sudah ada untuk anggaran-anggaran pemerintah melakukan akselerasi penggabungan perguruan tinggi yang punya satu yayasan perguruan tinggi digabung menjadi satu. Kalau enggak ke universitas bisa menjadi institut. Baik Pak, untuk alasan rentan kendali kan untuk penggabungan ini dimaksudkan untuk memangkas rentan kendali. Apa yang paling penting kalau dari sisi pemerintah memudahkan, kalau dari sisi kepada yayasan bagaimana manfaatnya kepada yayasan dan sekolah-sekolah tinggi itu Pak? Sebenarnya manfaat yayasan juga banyak, Pak Novi. Artinya bahwa di sini dia tidak lagi melihat banyak masalah di dalam. Karena ketika ada di salah satu sekolah, ya IPTRS misalnya punya 4 sekolah, masalah-masalah muncul di situ kan pasti.
masalah SDM-nya, karena harus lihat satu persatu. Ya, tapi kalau sekarang sudah jadi universitas aman, hanya satu kendali. Ya, jadi satu faktor adalah masalah alasan ekonomi. Ya, artinya bahwa dia sudah menjadi lebih ramping dibanding dengan yang ada sebelum. Kalau di sekolah tinggi dia tak butuh ada lembaga penelitian, berarti ada 4 lembaga penelitian. Nah, ketika menggabung hanya satu lembaga penelitian, berarti ada dari sisi konsekuensi ekonomi juga muncul. Gitu deh, Pak Dok. Ya, baik, terima kasih. Satu lagi Pak, Siap. dalam rangka mau kerjasama dengan pemerintah daerah ini, apa kiat-kiat dan saran kepada lembaga UNDESA untuk dalam rangka kemajuan-kemajuan? Ya, artinya seperti dalam arahan saya, salah satu hal menarik yang saya sampaikan, walaupun Tridharma itu menjadi bagian yang sangat penting, namun saya pun juga menambahkan satu hal, yaitu mitra. Berarti mitra ini mempunyai hal penting untuk mendukung program pemerintah di tahun 2020, yaitu yang namanya dengan istilah MBKM. Oleh karena itu, kampus Universitas Ilmu Kosomwaki harus melakukan banyak kerjasama dengan pemerintah daerah, stakeholders yang ada di daerah ini, baik secara lokal, regional maupun secara nasional. Oleh karena itu saya bilang bahwa tolong mengkaji, bukalah pusat-pusat kajian yang ini dapat diberikan kepada pemerintah daerah. Situlah pemerintah daerah kembali, ternyata dia membantu pemerintah daerah. Sehingga sebuah kampus itu unggulnya ada di penelitian. Samping penelitian, mahasiswa juga harus unggul, dosen pun harus unggul, sehingga bisa sharing sumber daya. Kalau misalnya kampus mempunyai ruangan, kita minta sharing dengan pemerintah daerah. Ya, mereka bisa menggunakan teman-teman yang ada di kampus cepat doktor. Karena dengan dokter itu mereka punya tenaga bisa dipakai banyak di pemerintah daerah. Nah, ini saling sharing. Jadi menggunakan tenaga ahli dari universitas dan juga menggunakan sumber daya yang ada di Pemda. Itu. Setelah penggabungan ini bagaimana nanti proses akreditasinya Pak? Ya, artinya yang sekarang ini proses akreditasi kita masih berada pada akreditasi program studi. Jadi di antara 12 program studi itu 5 yang belum terakreditasi karena program studi baru. Misalnya ada di program studi pendidikan bahasa Indonesia program sarjana, program studi ilmu hukum program sarjana, dan 3 yang ada di Fakultas Perikanan. Itu adalah program studi baru, tapi yang 7 lainnya sudah terakreditasi. Yang kami harapkan bahwa 2 tahun ke depan 3 program studi baru yang ada di Fakultas Perikanan itu harus segera untuk mendapatkan akreditasi pertama kali. Ketika semuanya sudah, bisa 2 tahun kemudian atau 1 tahun kemudian kampus universitas harus melakukan akreditasi institusi. Karena dengan akreditasi ini penting untuk menunjukkan nilai jual. Jadi ini akreditasi memang merupakan ukuran yang paling penting bagi sebuah kampus, entah itu dia PTN atau dia PTS. Akreditasi berlaku nasional. Tidak ada akreditasi yang dia hanya standar lokal, tidak akan dia bertaraf standar nasional. Kalau boleh bisa melampaui standar nasional sehingga nanti minta untuk akreditasi internasional. Artinya kampus Universitas Ilmu ini berada pada posisi terdepan. Dia berada pada perbatasan 2 negara. Ada Australia dan juga ada Timor Leste. Nah, ini kita membuat kita membina dan mengawasi kampus Ilmu agar dia menjadi bersaing dengan universitas yang ada di wilayah 12 maupun PTN dan juga di wilayah lain. Itu yang boleh kami sampaikan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Novi.